duet Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto di Pilkada Tangerang Selatan. Polda Jawa Barat masih menangani kasus Vina Cirebon. Tiga sekolah terdampak gempa di Batang, Jawa Tengah. Ratusan murid sekolah dasar baru antusias di hari pertama masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Dewi Manik. Selamat pagi Andi. Gimana nih? Kabarnya Dewi Manik? Pasti saya selalu di hari Selasa ini kita dengan penuh semangat menyapa teman-teman yang mungkin berangkat ke kantor. Betul. Dan juga mau mempersiapkan buru-buru nih apa aja kegiatan untuk sekolah anak-anak juga ya. Semoga lancar-lancar ya kegiatan di hari Selasa pagi ini, dan tentunya kita akan menemani waktu beraktivitas Anda di pagi hari ini, tentunya dengan berbagai informasi yang tentunya bermanfaat untuk diketahui ya. Seperti informasi yang tadi udah kita sampaikan bahwa ini sudah diusung nih dua nama di daerah Tangerang. Siapa aja Di? Nah, ini ada Ahmad Riza Patria, mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga ada komika terkenal Marcel Widianto. Ini dipasangkan, diduetkan di Pilkada Tangerang Selatan. Lalu bagaimana ke depannya ini nanti kita akan melihat ya, apakah pencalonan kedua orang ini nantinya didukung oleh beberapa partai politik atau hanya dari Partai Gerindra saja. Karena perpolitikan ini bersifatnya dinamis, kita lihat ke depannya nanti akan seperti apa, seperti itu ya Dewi Manik. Ada beberapa nama nanti yang akan kita informasikan mengenai nama-nama yang artis. Betul. Atau di dunia keartisan ini muncul, entertain muncul nih di dunia politik nih. Kita lihat aja bagaimana nanti penempatannya. Dan juga ada informasi baru hangat banget nih Andi dan juga pemirsa pasti mengetahui informasi yang baru up to date soal Peggy. Ya, Peggy ini diputuskan oleh pengadilan ini tidak bersalah dan terbebas dari tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Dan kita harapkan memang ini banyak yang menyerang pihak kepolisian, ini korban salah tangkap segala macam, karena kalau kita sih lebih ke mewajarkan ya. Walaupun memang kedepannya harus dilakukan evaluasi dari kepolisian karena memang ini kasus sudah 8 tahun tidak selesai, korban salah tangkap memang persenan kemungkinannya ini cukup besar. Tapi yang kita harapkan ini dari Polda Jawa Barat terus melakukan pengungkapan dalam kasus ini. Karena kalau kita melihat memang Polda Jawa Barat ini masih menangani kasus ini. Betul. Dan informasi lainnya pemirsa masih banyak lagi yang akan kami sampaikan bersama saya Dewi Manik dan saya Andi Rezaldi. Kita jelang menyapa pagi dari sekarang. Ya, Andi, kita awali informasi berita untuk menyapa pagi kali ini bersama dengan petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarli KPU ini mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pencocokan dan juga penelitian. Ya, mereka ini mencatat dan juga memberikan lembaran kertas untuk warga yang datanya sudah dicocokkan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah Jakarta pada bulan November mendatang. Petugas Pantarli yang melakukan coklit salah satunya di Komplek BPK 4B6, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rumah itu diketahui milik anggota Bawaslu RI bernama Puadi yang didatangi petugas Pantarli untuk dilakukan coklit. Puadi menyambut petugas itu dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Kedua petugas itu langsung mendata dan mencatat. Setelah itu memberikan kertas selembar untuk Pilkada DKI. Petugas kemudian menempelkan tanda bahwa rumah itu sudah dilakukan coklit. Selesai dari rumah Puadi, petugas Pantarli langsung ke rumah warga lainnya untuk melakukan hal sama, yaitu mencocokkan dan meneliti daftar pemilih. Bawaslu mempunyai tugas untuk memantau dan mengawasi petugas Pantarli dalam melakukan proses coklit sebelum proses Pilkada DKI 2024 berlangsung. Dirinya sebagai warga negara Indonesia dan tinggal di Jakarta bersama keluarganya punya hak serupa untuk ikut dalam Pilkada DKI. Bawaslu RI ingin memastikan apa yang dilakukan oleh KPU RI lewat petugas Pantarli sudah menjalankan mekanisme. Sementara itu, menurut keterangan petugas Pantarli, saat ditemui di lokasi, coklit yang dilakukan untuk pemilihan kepala daerah ini dipastikan akurat. Bawaslu ini ingin memastikan apa yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara KPU lewat Pantarli ini sudah dilakukan
berdasarkan apa yang disebut ketaatan dan mekanisme prosedur yang dilakukan terhadap pencocokan dan penelitian. Jumlah yang Jumlah kita di daftar pemilih kita di TPS 08 totalnya 592 pemilih. 592 pemilih. Oke. artinya data yang kemarin di Pilpres dipakai buat di sini. Ada Ada yang sebagian. baru, ada yang pindah alamat. Ada yang pindah alamat, berapa banyak sudah ditemuin? Aku di RT aku sendiri sudah ada 3 kakak. Bagi warga yang sudah dilakukan coklit, maka 27 November 2024 mendatang bisa mengikuti proses pemungutan suara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, Dewi Manik dan juga pemirsa, ini ngomongin soal Pilkada Jakarta. Ini nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep muncul di Bursa Pilgub Jakarta dan juga Jawa Tengah 2024. Namun hingga kini Kaisang belum mengungkap arah sikapnya di Pilkada serentak 2024. Benar sekali, lagi dan lagi ini dirinya meminta kepada pihak publik untuk menunggu kejutan di bulan Agustus mendatang. Wah, seperti apa ya? Teka-teki Ketua Umum Partai PSI Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada mendatang masih belum terjawab hingga saat ini. Nama Kaisang masuk dalam bursa calon di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah 2024. Meski mencuat di 2 daerah, elektabilitas anak Jokowi itu tinggi di wilayah Jawa Tengah. Akhir-akhir ini, Kaisang tengah gencar melakukan belusukan di wilayah Jakarta. Kaisang sempat melaksanakan ibadah sholat Jumat di salah satu masjid yang berlokasi di pemukiman padat penduduk di Jalan Agung Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Usai sholat Jumat, Kaisang berbincang dengan warga setempat. Merespon sejumlah hasil survei soal dirinya yang digadang-gadang maju di Pilkada, Kaisang kembali menegaskan kepada publik untuk menunggu kejutan politik di bulan Agustus mendatang. Meski demikian, ia menilai Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai masalah yang cukup kompleks untuk diselesaikan. Ya, nggak apa-apa. Balik lagi, kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa, ya saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah gitu aja. Ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Diketahui nama putra sulung Presiden Jokowi ini dilirik oleh sejumlah partai politik yang menginginkannya untuk maju di Pilkada serentak 2024. Di antaranya Partai Gerindra dan PDI Perjuangan yang tengah mempertimbangkan nama Kaisang Pangarep untuk diusung di kontestasi pemilihan kepala daerah Jawa Tengah. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, ya, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Iya, saya pikir kalau Jawa Tengah kan kampungnya Pak Jokowi besar di sana, keluarganya juga kemarin keluarga besar Pak Jokowi all out memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Ya, jadi kalau Mas Kaisang maju, saya pikir sambutannya pasti akan luar biasa dari konstituen kami. Ya. Nggak apa-apa, bagus. Ya nggak apa-apa buat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Ya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga. Isu pencalonan Kaisang di Pilkada mendatang turut direspon oleh Presiden Joko Widodo. Ketika ditanya awak media perihal wacana Kaisang Pangarep, dirinya meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut. Tanyakan ke Ketua PSI Kaisang Pangarep, tanyakan ke dia.
Sebelumnya Jokowi juga membantah bahwa dirinya menyodorkan nama Ketua Umum PSI yang sekaligus merupakan putranya Kaisang Pangarep ke partai politik untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Dari Jakarta, Farizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini kalau kita melihat dari nama Kaisang ini memang muncul tidak hanya di Jawa Tengah di kampungnya, tapi juga di Jakarta ini muncul seperti itu. Benar Dan sekali. juga elektabilitasnya juga patut diperhitungkan ya. Karena kalau kita lihat bahwa LSI dari survei LSI ini meninjau bahwa di Jateng ini namanya urutan pertama nih. Betul. Jadi kita melihat aja ya bagaimana nanti Kaisang membentuk apakah nanti menjabat di Jakarta atau juga di Jawa Tengah. Jakarta atau Jawa Tengah seperti Tengah, itu ya. benar. Dan memang kalau kita melihat ini berbagai pengamat juga mengatakan kenapa elektabilitas dari Kaisang ini tinggi di Jawa Tengah, karena memang kampungnya dari Presiden Jokowi. Seperti yang kita ketahui memang sosok dari Presiden Jokowi ini cukup kuat seperti itu, Dewi Manik. Dan juga kalau kita melihat sudah ada 2 partai yang membuka opsi atau membuka peluang untuk mengusung Kaisang di Jawa Tengah. Dan lagi-lagi ini yang masih kita pertanyakan dan kita tunggu, Kaisang maunya di Jakarta atau di Jawa Tengah seperti itu. Nah, itu informasinya nanti akan diucapkan waktu Agustus nanti di ya. bulan di Agustus Pemirsa. kejutannya ya. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Ini ada informasi dari Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno yang mengatakan jika kader internalnya resmi diusung untuk maju di Pilkada Jawa Barat, yakni Bima Arya Sugiarto dan Desi Ratnasari. Nah, di mana Partai Amanat Nasional juga diyakini masih membuka peluang kerjasama dengan partai politik lainnya, khususnya di Pilkada Jabar. Partai Amanat Nasional resmi mengusung kader internalnya Bima Arya Sugiarto dan Desi Ratnasari untuk maju sebagai cagup dan cawagup di Pilkada Jawa Barat 2024. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mencacaki diskusi dan komunikasi politik dengan parpol lain, baik di dalam maupun di luar koalisi Indonesia Maju. Hal ini menurutnya dalam pesta demokrasi PAN tidak dapat mengusung tanpa adanya dukungan dari parpol lain, namun Edi menyebut bahwa partainya terbuka bagi siapapun yang mau berkoalisi untuk bersama-sama sepakat dengan pasangan yang akan dicalonkan. Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat tentu PAN tidak bisa sendirian, tetapi partai-partai lain juga tidak bisa sendirian. Jadi bagaimanapun juga kita harus berkoalisi. Apalagi di Koalisi Indonesia Maju kita sudah menetapkan bahwa kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk pilkada di Jawa Barat dan di DKJ, daerah khusus Jakarta, itu kita akan bersama-sama mengusung pasangan calon yang sudah kita bisa sepakati di dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, oleh karena itu, PAN dalam hal ini mengusung Bima Arya Sugiarto atau Desi Ratnasari sebagai cawagup di Jawa Barat. Kita mengusung Zita Anjani sebagai cawagup di DKJ. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi intinya adalah tidak ada partai yang bisa sendiri mengusung, sehingga harus berkoalisi. Dari Koalisi Indonesia Maju sudah sepakat, ayo kita bareng-bareng mengusung pasangan calon. Dari Jakarta, Seli Siregar, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Dewi Manik, ini masih soal usung-mengusung ya. Ini juga ada informasi dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah resmi mengusung Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto untuk maju di Pilwalkot Tangsel 2024. Di mana saat ini Dasko juga memastikan Partai Gerindra sudah siap bergerak memenangkan paslon tersebut di Pilkada serentak mendatang. Wah. Partai Gerindra resmi mengusung pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto di Pilkada Kota Tangerang Selatan yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa telah melakukan observasi serta mempunyai strategi sendiri yang akan dijalankan di Pilkada Tangsel. Menurutnya pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pasangan Riza Patria dan Marcel Widianto. Selain komunikasi politik yang sudah terbuka, Dasko menyebut telah memegang beberapa rekomendasi dari partai politik lain, baik di luar dan di dalam koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu khusus untuk Tangsel kita juga sudah hitung, kita sudah kemudian lakukan observasi dan kita punya strategi yang nanti kita akan jalankan di Pilkada Tangsel. Nah, jadi pertanyaan untuk apakah menang atau kalah ya kan kita akan berusaha maksimal untuk kemudian memenangkan Pilkada. Udah ada yang positif mau
mengusung juga nggak nih Bang dari komunikasi yang dijalankan? Oh, bukan cuma itu, bukan cuma komunikasi, kita sudah pegang beberapa rekomendasi dari partai politik. Siapa aja dari Kim atau dari luar Kim? Ada dari Kim, ada dari luar Kim. Sementara yang lain masih kita komunikasikan. Yang ngasih rekomendasi sudah memenuhi 20% atau gimana? Sudah. Oh, udah berarti Sudah. Jadi sudah fix ya? Sudah fix. Maju. Dari Pak Riza seperti apa dengan penugasan di Wal? Karena kan sebelumnya beliau menjabat Wagub gitu Bang. Ya, kalau Pak Riza sebagai kader partai tentunya akan selalu ikut garis dan arahan partai ketika ditugaskan di mana saja. Nah, sehingga ketika kemudian ditugaskan di Tangsel, ya Pak Riza menyatakan siap. Dari Jakarta, Seri Siregar, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Bagaimana Demani kalau menanggapi berita satu ini? Ya, kalau misalnya kita melihat bahwa partai ini sudah mengusungkan, berarti sudah melolos dengan verifikasi lebih tepatnya. Kita lihat aja nih, banyak sekali nama-nama artis yang kalau kita lihat untuk mau memimpin di Pilkada 2024 ini ya Andi, dan juga tadi ada Desi Ratnasari juga dan ini Marcel Widianto. Ya, ini kita masih mengikuti nih bagaimana prosesnya, karena ini masih ada beberapa bulan lagi ke depan. Karena memang selain nama Marcel Widianto ini artis-artis tanah air juga turut muncul. Benar tadi kalau Desi Ratnasari, tapi kan ini punya pengalaman seperti itu. Dan juga nama Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina juga muncul di bursa Pilkada 2024. Dan kita lihat nanti ke depannya akan seperti apa. Tapi kalau kita menilai pasangan dari Ahmad Riza Patria dan juga Marcel Widianto, ini Marcel bisa lebih banyak belajar nih ke Ahmad Riza Patria. Karena, harus belajar terus loh. Betul, karena Pak Ahmad Riza Patria ini kan adalah mantan wakil gubernur, tahu birokrasi lah seperti itu. Marcel punya elektabilitas yang mungkin bisa digunakan untuk memberikan informasi seluas-luasnya ke masyarakat. Benar sekali. Ya, kita nantikan aja bagaimana nanti Pilkada, apalagi Gerindra, suatu partai yang besar juga ya Andi. Betul sekali, tidak main-main ya untuk mengusung calonnya ya. Dan pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Seli Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih Menyapa Pagi Sinpo TV. Tentunya selamat datang untuk Anda yang baru bergabung di siaran kita ya. Benar sekali, karena kita tadi segmen 1 sudah ngobrol politik. Betul sekali. Nah, kita beralih ke informasi lainnya yang tentunya bermanfaat untuk menemani pagi Anda. Ini ada informasi dari Komisi 6 DPR yang mendukung langkah Bank Tabungan Negara atau BTN membatalkan untuk mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia. Nah, di mana hal ini dikarenakan Bank Muamalat ini diduga mengalami kerugian yang mungkin tidak kalah besar dengan Asbari atau Jiwasraya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra Muhammad Hekal usai rapat dengar pendapat dengan Dirut PT BRI dan PT BTN pada Senin 8 Juli 2024. Hekal mengungkapkan bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan Haji menjadi pemegang saham dari Bank Muamalat, di mana BPKH adalah pihak yang mengelola dana haji. Dengan munculnya keraguan dari BTN untuk melanjutkan proses akuisisi Bank Muamalat, tentu tercium sesuatu yang janggal. Sebab itu Komisi 6 DPR bakal mendalami perihal peran BPKH di dalam Bank Muamalat. Yang menjadi salah satu isu penting adalah kita ingin kejelasan terhadap rencana daripada BTN untuk melepas unit usaha syariahnya. Sebelumnya kita ketahui bahwa memang mereka sedang mendue diligence terhadap Bank Muamalat Indonesia. Namun dalam perjalanannya kelihatannya prosesnya tertunda-tunda, bahkan ada isu bahwa di dalam Bank Muamalat ini ada terjadi fraud sehingga kita khawatir kalau BTN diberikan beban untuk menyelamatkan ini. Nah, namun yang menjadi concern kita bukan hanya itu, akhirnya membuka tabir bahwa mungkin ada
kita sama-sama tahu BTN, Bank Muamalat Indonesia, pemegang saham pengendalinya itu kan adalah BPKH. Nah, tentu BPKH mengelola dana haji calon jamaah haji Indonesia, dan yang kami khawatir dengan adanya keraguan daripada BTN untuk melanjutkan transaksi, bahkan hari ini sudah diputuskan, disampaikan langsung oleh Dirut, bahwa BTN tidak akan meneruskan akuisisi daripada Bank Muamalat. Artinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam isinya Bank Muamalat. Mungkin itu harus didalami. Kita tentu akan share juga dengan teman-teman kita di Komisi 8 maupun Komisi 11. Sebetulnya ada apa sih di Bank Muamalat? Kenapa sampai BTN tidak mau meneruskan? Dan kami juga ada tanda tanya, memang kenapa Bank Muamalat dimiliki dan dikelola oleh Badan Pengelola Haji, gitu kan? Sedangkan tugas mereka adalah mengatur haji. Tapi di sini kalau mengelola bank, apakah mereka punya kompetensi di bidang itu? Untuk diketahui, Badan Pengelola Keuangan Haji dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Muamalat Indonesia Tbk oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 2022 lalu saat dipimpin oleh Anggito Abimanyu. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan OJK tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Badan Pengelola Keuangan Haji selaku calon pemegang saham pengendali PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dari Jakarta, Selisih Regar, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada informasi prajurit TNI Yonif 751 Vika Jaya Sakti berhasil mengamankan hingga menguasai Bandara Agandugume, Kabupaten Papua, Provinsi Papua Tengah yang selama ini dikuasai oleh kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ya, di mana benar sekali pengambilan alihan tersebut ini berlangsung pada Jumat 5 Juli 2024 yang bertujuan untuk pembangunan gudang logistik BNPB. Di bawah Komandan Komando Pelaksana Operasi atau Dankolak-Kops, Brigjen TNI Fritz Willem Rizal Pelamonia melakukan operasi penting dan beresiko yakni mengamankan hingga menguasai Bandara Agandugume, Kabupaten Papua, Papua Tengah pada Jumat 5 Juli 2024. Operasi tersebut dipimpin oleh Wakil Komandan Satgas Kapten Infanteri Roksi Marasilu dan Komandan Satgas Pengamanan Letkol Infanteri Erwin Harliantoro yang merupakan pengendali Komando Taktis Sinak. Dalam paparannya, Dankolak-Kops Brigjen TNI Fritz Willem mengatakan, pengambil alihan dilakukan sebagai langkah awal pembangunan gudang logistik BNPB untuk mengatasi bencana kelaparan di Agandugume. Pada operasi ini, para prajurit menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara atau sejauh 31 km dari distrik Sinak menuju distrik Agandugume. Bandara Agandugume dikuasai oleh OPM itu sejak awal dari bulan Maret, di mana dan Satgas Pengamanan 751 pada saat itu mau mendarat di Agandugume, namun dari atas sudah melihat banyak drum, banyak pemalangan-pemalangan dengan tiang gawang, drum-drum, batu-batu, sehingga tidak bisa mendarat. Bukan hanya itu, namun pesawat pun ditembak oleh OPM sebanyak 2 kali pada saat mau mendarat itu, sehingga pesawat tersebut balik ke Sinak. Jadi awal bulan Maret. Tujuan dari Satgas Pengamanan 751 ini adalah sangat mulia menurut saya. Karena Satgas Pengamanan Pembangunan Gudang Logistik ini buat masyarakat. Sehingga tujuan mereka ke Agandugume untuk melaksanakan pengamanan sehingga pembangunan gudang logistik ini bisa dibangun, dan itu untuk masyarakat sendiri. Diketahui Bandara Agandugume yang berada di Kabupaten Papua, Provinsi Papua Tengah, selama ini dikuasai oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM dan akhirnya berhasil merebut kembali oleh prajurit TNI pada Jumat 5 Juli 2024. Dari Papua Tengah, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para prajurit TNI kita di Papua sana, karena memang kondisi di Papua sana ini cukup terancam ya, karena banyak sekali kelompok kriminal bersenjata ini ngumpetnya justru di hutan-hutan. Ini sebenarnya yang menyulitkan kita. Dan kita apresiasi berbagai perebutan wilayah yang sudah dilakukan oleh TNI, karena memang itu wilayah milik Indonesia. Yang dikuasai oleh para OPM ini cukup menakutkan para warga, ini turut mengancam juga nyawa para masyarakat di Papua. Kita lihat bahwa Provinsi Papua ini yang dikatakan tadi tengah yang selama ini dikuasai oleh kelompok organisasi Papua Merdeka, dan
seterusnya kita dukung untuk TNI untuk melanjutkan proses demi proses yang saat ini saudara-saudara kita hadapi lebih tepatnya. Betul sekali. Kita beralih ke informasi berikut ini pemirsa, di mana Pengadilan Negeri atau PN Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonan gugatan sidang pra peradilan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap oleh Kepolisian Daerah Jabar. Ya, Eman mengatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur. Dia mengatakan bahwa atas permohonan tersebut, maka hakim telah mengabulkan apa yang telah diajukan sehingga sidang pra-peradilan selesai. PN Bandung menerima permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait status penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dengan registrasi nomor perkara 10/PID PRA/2024 PN Bandung. Sidang pra-peradilan sudah melalui beberapa tahapan, yakni mulai dari penyampaian gugatan pemohon dari kubu Peggy pada Senin 1 hari setelahnya jawaban Polda Jabar terkait gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy. Setelah itu, hakim juga meminta kedua belah pihak menyerahkan berkas-berkas alat bukti dan keterangan ahli masing-masing pada Rabu dan juga Kamis. Tim kuasa hukum Peggy menghadirkan 5 saksi dalam sidang pra-peradilan, 4 saksi fakta dan 1 saksi ahli, sedangkan Polda Jabar menghadirkan 1 saksi ahli pidana hukum. Dengan putusan Hakim Eman itu, maka penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah tidak sah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Barreskrim Polri memastikan tidak akan mengambil alih penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Yang dimana Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo ini menegaskan penyidikan kasus ini masih dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon tahun 2016 akan tetap dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo kepada awak media di Gedung Barreskrim Polri pada Senin 8 Juli 2024. Juhandani juga menuturkan penyidik Polda Jawa Barat patuh terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Meski demikian, Juhandani menyampaikan pihaknya akan terus memberikan asistensi dalam penyidikan kasus Vina. Terkait kasus Peggy tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani. Karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, tentunya kita bersyukur ya tidak ada korban salah tangkap seperti Peggy ini yang mengucapkan rasa syukurnya. Tentunya dengan keluarganya juga ini merasa bersyukur dengan keadilan yang masih ada di Indonesia. Benar. Karena memang kalau kita melihat ini kita juga tidak boleh menyalahkan dari pihak kepolisian yang salah tangkap ini. Karena memang kasusnya sudah 8 tahun berjalan dan tidak selesai. Dan juga kita harapkan dari pihak kepolisian ini terus melakukan investigasi lebih mendalam supaya tidak ada lagi korban salah tangkap, dan beruntung di pengadilan ini Peggy dinyatakan tidak bersalah seperti itu ya. Kalau kita bikin ngutip statement dari Hotman Paris yang dimana statement Hotman Paris ini mengungkapkan kalau berharap kepolisian ini membentuk tim pencari fakta. Betul. Jadi kalau kita ini masih berjalan dan juga masih diulik lagi kasusnya meskipun lama, tapi kita berharap ini cepat selesai ya. Walaupun lama, yang penting pasti seperti Benar itu ya. sekali. Dan kita lanjutkan informasi ya pemirsa. Ini ada informasi dari penjabat Wali Kota Tangerang, Nurdin, meninjau langsung pelaksanaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP di Kota Tangerang. Di mana meski semua proses ini dilakukan secara daring, namun pihaknya ini memastikan bahwa pihak sekolah dapat membantu pihak orang tua secara manual apabila mengalami kendala. Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru tingkat SMP jalur zonasi di Kota Tangerang telah dimulai sejak minggu kemarin. Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin meninjau langsung proses PPDB zonasi yang berada di SMP Negeri 6 Kota Tangerang.
Pihaknya mengklaim bahwa sejauh ini pelaksanaan berjalan dengan baik karena sebelumnya telah melakukan pra-PPDB sehingga meminimalisir kendala terkait data. Adapun PPDB jalur zonasi ini telah menggunakan sistem sehingga masyarakat telah mengetahui harus masuk ke sekolah mana yang masuk di dalam zonasi alamat rumahnya. Selain itu, jalur zonasi ini memiliki kuota 50%, jalur prestasi 30%, afirmasi 15%, dan perpindahan orang tua 5%. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamulidin menyampaikan daya tampung sekolah negeri untuk angkatan tahun ini jenjang SMP di Kota Tangerang mencapai 11.077 murid. Sedangkan jumlah siswa yang akan masuk SMP mencapai 31.450 siswa. Melihat hal itu, pihaknya telah menyiapkan sekolah SMP swasta gratis sebanyak 73 sekolah yang berada di Kota Tangerang. Menurutnya, meski baru dibuka, kuota jalur zonasi telah mencapai 35% dan sisanya akan dilanjutkan esok hari dan setelah itu dilanjutkan dengan jenjang jalur lain yakni prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Nah itu mungkin nanti selesainya itu nanti insya Allah tanggal 13 sudah selesai semua lah. Kalau seandainya tanggal 13 masih ada kota yang mungkin tersisa, mungkin karena orang tua anaknya secara mendadak pindah pesantren dan sebagainya, kita buka gelombang kedua. Pemkot Tangerang akan menyelesaikan tahapan pelaksanaan PPDB tahap pertama ini pada tanggal 13 Juli mendatang. Namun apabila kuota yang disediakan masih tersisa, maka tidak menutup kemungkinan pihak Dinas Pendidikan akan membuka tahap kedua. Dari Tangerang, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, seluruh siswa-siswi SD hingga SMA di DKI Jakarta Senin kemarin serentak kembali masuk sekolah tahun ajaran baru tahun 2024-2025. Di mana di SDN Pondok Kelapa 05 pagi Jakarta Timur Senin pagi ratusan orang tua murid tampak baru pun sibuk nih mengantarkan buah hatinya ke sekolah. Para murid juga baru sangat antusias ini masuk di hari pertama duduk di bangku sekolah dasar. Seperti ini liputannya. Ratusan peserta didik baru di Sekolah Dasar Negeri Pondok Kelapa 5 pagi, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Senin pagi nampak bersemangat mengikuti berbaris di halaman sekolah. Para orang tua pun sangat berantusias untuk mengantarkan buah hatinya ke sekolah. Tak lupa para orang tua mengabadikan momen anaknya yang baru masuk sekolah dengan cara mereka menggunakan telepon genggam. Mereka pun turut menunggu di depan ruang kelas saat anaknya menjalani masa perkenalan terhadap teman barunya maupun lingkungan sekolah bersama guru. Berbeda dari biasanya, jika di tahun sebelumnya ada beberapa murid yang takut dan malu menghadapi lingkungan dan teman baru, namun kali ini seluruh murid baru nampak bahagia dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Hal ini lantaran pihak orang tua telah mengajarkan buah hatinya untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru sejak mereka duduk di bangku taman kanak-kanak. Sementara jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2024 hingga 2025 di SDN Pondok Kelapa 05 pagi sebanyak 128 yang terbagi menjadi 4 kelas. Alhamdulillah untuk tahun ini PPDB berjalan dengan lancar dan antusias masyarakat untuk bersekolah di Pondok Kelapa 05 luar biasa ya. Kita daya tampungnya 4 kelas 128 siswa, tapi pendaftar melebihi dari 230 yang mendaftarkan ya, yang peminat ke Pondok Kelapa 05. Sementara daya tampung kita hanya 128. Yep. Itu yang artinya masyarakat masih antusias untuk menyekolahkan putra-putrinya di SD Pondok Kelapa 05. Pak, untuk pagi ini di hari pertama antusias murid maupun orang tua seperti apa, Pak? Cukup tinggi apa gimana? Luar biasa, anak-anak kelas 1 diantar semua oleh orang tua dengan penuh kegembiraan, dan alhamdulillah memang sebelumnya kita sudah melaksanakan KMPLS dengan para orang tua murid untuk mensosialisasikan bagaimana MPLS ini bisa berjalan selama 10 hari ke depan. Guna melakukan adaptasi siswa dengan sekolah, pihak sekolah juga akan kembali mengajarkan cara bersosialisasi dengan teman maupun lingkungan baru agar para siswa dapat terbiasa dengan suasana baru ini. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, seru sekali ya kalau kita melihat ini hari pertama masuk sekolah, khususnya di warga Jakarta seperti itu ya. Dan juga ini hari pertama
untuk warga Jakarta menghadapi macet lagi. Benar sekali. Kalau kemarin itu baru kan antusias Betul. masyarakat orang tua, lebih tepatnya orang tua yang mengantarkan anak ke sekolah ya, Andi Betul. ya. Dan tidak hanya kalau kita melihat fenomena di Indonesia ini, khususnya untuk penerimaan atau hari pertama masuk sekolah untuk siswa SD, ini tidak hanya siswanya saja yang antusias, tapi juga orang tuanya. Pasti tuh kalau dulu kita tuh ada yang namanya rebutan bangku gitu ya. Iya. Bahkan masuk sekolah jam 7, kalau bisa orang tua ini nginep dari jam 3 atau jam 4 pagi Sampai untuk siang lebih nungguin. tepatnya Betul ya, sekali. bawa bekal ya Andi ya. Dan kita lanjutkan informasinya pemirsa. Ini masih seputar dengan hari pertama masuk sekolah. Ini sosialisasi bullying digelar oleh pemerintah Kota Jakarta Timur di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 61 Jakarta Timur. Ya, di mana hari pertama masuk tahun ajaran baru ini, pemerintah kembali mengingatkan seluruh siswa akan adanya sanksi pencabutan kartu Jakarta Pintar apabila adanya tindakan bullying. SMA Negeri 61 Jakarta Timur Senin pagi mulai menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2024 hingga 2025. Pada hari pertama masuk sekolah ini, pihak sekolah langsung mendahulukan sosialisasi stop bullying yang diikuti bukan hanya siswa baru atau kelas 10, tapi juga siswa kelas 11 dan 12. Dalam sosialisasi ini, siswa diperkenalkan aksi bullying selama dalam proses belajar mengajar. Seluruh siswa diminta untuk tidak melakukan bullying baik antara teman maupun senior junior. Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar menegaskan tidak ada toleransi bagi siswa yang melakukan bullying. Sanksi pencabutan kartu Jakarta Pintar pun akan diberikan bagi penerima KJP bila melakukan bullying. Siswa-siswi sekolah SMA Negeri 61 ini mulai masuk hari pertama, kita memberikan orientasi sekolah atau sosialisasi, terutama masalah kekerasan di sekolah, bullying dan sebagainya. Tentunya kita memastikan sekolah ini untuk jadi percontohan di Jakarta Timur agar tidak ada kekerasan, bullying dan sebagainya. Ini hal yang paling buruk yang saat ini kita hadapi. Ketika mereka megang handphone, mereka bisa lakukan apapun, termasuk judi online. Kita pastikan tidak ada di sekolah ini. Makanya pada hari ini kita hadir sambil menempel secara simbolis adalah stiker di meja-meja mereka bisa membaca. Ya, ini adalah hal yang tidak baik. Mudah-mudahan dengan hadirnya kami semua di sini bisa memotivasi mereka, mengingatkan mereka agar mereka tidak melakukan hal dosa besar tadi yang saya sampaikan. Para siswa antusias mengikuti sosialisasi bullying dan siap menjaga agar aksi perundungan tidak terjadi selama proses MPLS maupun saat kegiatan belajar. Pastinya rasanya senang sekali karena ada Bapak Wali Kota juga yang turut melihat dan mendampingi kegiatan MPLS di SMA Negeri 61 Jakarta. Harapannya MPLS ini bisa jadi salah satu wadah juga untuk adik-adik kelas 10 supaya bisa lebih mengenal SMA Negeri 61 Jakarta lebih baik lagi. Pesan dari saya ke depannya untuk adik-adik kelas, berteman dengan siapa saja dan tidak usah takut untuk berkenalan dengan senior karena kami juga sangat terbuka dengan mereka dan di sini kami menjunjung tinggi kesetaraan kan ya, jadi tidak ada bully di sini. MPLS di SMA Negeri 61 Jakarta Timur rencananya akan digelar selama 3 hari. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, ini adalah langkah yang bagus sekali dari Manik ya. Ini program yang bagus sekali dari pemerintah kota seperti itu. Kalau kita melihat, memang kalau sifat bullying atau aksi bullying ini memang harus disoroti seperti itu. Dan tentunya para pelaku bullying ini harus diberikan sanksi yang tegas. Benar sekali, apalagi ini berdampak untuk kesehatan jiwa dari adik-adik kita sekolah yang ini ya. Dan juga mudah-mudahan nggak hanya di kota saja nih, di daerah-daerah juga maunya ini terus diterapkan juga. Betul, karena kalau kita melihat kasus bullying tidak hanya terjadi di kota Dewani, tapi juga memang di daerah khususnya yang di terpelosok ini yang tidak tersorot oleh media, ini justru bullyingnya lebih parah, bahkan menyebabkan bunuh diri bagi korban bullyingnya. Sangat disayangkan, jadi ini menjadi pelajaran juga nih untuk kepala sekolah ataupun ataupun kementerian terkait seperti itu ya, Kementerian Pendidikan ini jangan hanya ngurusin soal UKT, uang kuliah yang naik, tapi juga kita harus melihat dari SDM atau para siswa-siswi khususnya di daerah terpelosok ini yang terkena dengan aksi bullying seperti itu ya. Sekali. Dan informasi nanti ya nih, kita ada informasi namun usai jeda berikut. Teman-teman ini dapat menikmati ada Sinpo International News Report. Seperti itu. Namun usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami dalam Menyapa Pagi.
salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Good morning everyone, you are watching Sinpo International News Report. Today, this is Vira Ananta coming back for you. In the presidential campaign of the United States, Joe Biden saying that will still run in the presidential election against Trump in the upcoming presidential election in November amid rumors of his resignation after his poor performance in the first debate. At a rally in Madison, Wisconsin, attended by Joe Biden supporters on Friday, 5 July 2024, the President of the United States, Joe Biden, through his campaign, said he will still participate in the presidential election in November. He believes he will defeat Trump as his opponent. Biden's statement to dismiss the job of the people of the United States and want to show the visibility of his leadership in the presidency of the next period. Biden added, just like in 2020, this time he will also defeat Trump and follow the presidential election competition to the end. We had a little debate last week. Can't say it was my best performance. But ever since then, there's been a lot of speculation. What's Joe going to do? Is he going to stay in the race? Is he going to drop out? What's he going to do? Well, here's my answer. I am running and going to win again. Because folks, I'm the sitting president of the United States of America in no small part because of you. Not a joke. In 2020, you came through for me. I'm the nominee of the Democratic Party. I'm the nominee of this party because millions of Democrats like you just voted for me in primaries all across America. You voted for me to be your nominee, no one else. You, the voters did that. And despite that some folks don't seem to care who you voted for, well, guess what? They're trying to push me out of the race. Well, let me say this as clearly as I can. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. Mais Siregar, Sinpo International News Report. Hundreds of people protest on the streets of Berlin to call for freedom for Palestinians while waving Palestinian flags and banners. They asked German politicians to take action against the genocide committed by Israeli. Hundreds of people demonstrated in Berlin, Germany, to protest against the Israel occupation unending attack on Palestine on Saturday. The protesters marched carrying Palestinian flags, banners, and placards. They called for freedom for Palestinians and condemned the genocide. In the video, protesters supporting Palestine can also be seen arguing with a number of Israel supporters
who are carrying Israel flags on the other side. According to one of the Palestinian protesters, said that the Palestinians deserve to be saved by German politicians and their people, because more than 35,000 people have died, including innocent children and women. The protesters hope all countries can recognize Palestine. We're here for a demonstration for the freedom and justice for the Palestinians, because for 9 months now there is a genocide going on both in Gaza and also in the West Bank. The illegal occupation is still taking place in the West Bank. More than 35,000 people have died. More than the half of them are children and women, 2/3 of them actually. So we are here to show the German public and also the German politics that they should, change their ways and consider Palestinian lives worthy of saving. Mais Rekar, Sinpo International News Report. In another focus, for their visit to Jakarta last week, the brow of the Palestine Committee for the United Nations was optimistic to reducing the hearing conflict between Israel and Palestine in the future. The arrival of the Bureau of the Palestine Committee for the United Nations last week was a form of appreciation and optimism in front of the world that, together with Indonesia, Palestine can reach great support from all parts of the world. This represents a challenge as well as hope, with the presence of this committee will reach full of support of Palestine freedom. The committee is present in Indonesia to discuss future international political steps and meet with a number of government officials. Max Oller, Sinpo International News Report. The next one, Turkish football fans riot on the streets of the Sajarwijk district on Den Haag, Netherlands, after the defeat of the Crimson Stars to the Netherlands in the European final round 2024. The victory of the Netherlands, which was able to qualify for the semi-final of the European Cup with a score of 2-1 after defeating the Crimson Stars, or the nickname of the Turkish national team players in the 2024 European Cup final quarter, at Olympia Stadium on Sunday, 7 July 2024, in a wide disappointment for Turkish football fans who were present to watch the match at the stadium. The bitter disappointment was suffered by the fans of the Turkish national team by rioting on the streets of the Schilderswijk district in Den Haag, by blocking the road, spreading smoke, and red flags to the ground. This action was finally secured by the police by dispersing the riot and detaining a number of protesters. Mais Rekar, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining between Sinpo TV Indonesia and Fire Media Dubai. Stay with us. Have a good day. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Nah, itu dia tadi ada informasi tentang Sinpo International News Report ya, Andi. Ya. Dan perkembangan tadi kalau kita melihat dari luar negeri, ini kita masuk lagi ke dalam negeri. Betul sekali. Dimana, Dan ini ada berita yang cukup menyedihkan ya, di mana ini ada informasinya 3 bangunan sekolah terdampak gempa yang mengguncang Kabupaten Batang berkekuatan 4,6 magnitudo pada Minggu sore. ya, di mana Kepala Dinas Pendidikan ini juga, dan Kebudayaan Batang Jawa Tengah ini Bambang Suryantoro menyampaikan hingga saat ini belum dapat menghitung kerugian material secara pasti dan diketahui tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Gempa berkekuatan 4,6 magnitudo mengguncang Kabupaten Batang sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat pada Minggu 7 Juli 2024. Sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Batang terdampak seperti Kecamatan Warung Asem, Wonotunggal, dan Batang. Dalam video yang beredar terlihat 3 bangunan sekolah di Kecamatan Batang turut terdampak gempa. 3 sekolah itu adalah SD Negeri Kalisalak, SD Negeri Proyonangan 2, dan SMP Negeri 7 Kalisalak. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 7 Kalisalak, M. Santoso menyebut 1 ruang kelas mengalami kerusakan parah. Pihaknya menyebut gempa mengakibatkan Eternit atau langit-langit ruang kelas ambrol secara keseluruhan, beberapa bagian dinding juga retak-retak. Selain itu, dinding retak juga ditemukan di sebagian ruang kelas 8, serta tembok ruang guru mengalami retak hingga roboh. Saat kejadian diketahui ada 2 guru yang sedang lembur mengurus ijazah siswa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat tidak ada laporan korban jiwa dalam gempa bumi ini. Kepala Disdikbud Kabupaten Batang Bambang Suryantoro Sudibyo menyampaikan pihaknya belum bisa menghitung kerugian material. Tak hanya sekolah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batang, Muhammad Fajri mengatakan berdasarkan data sementara terdapat 9 rumah rusak di Kecamatan Warung Asem. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, ini masih seputar dengan bencana. Ini ada informasi kabarnya Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi pada Senin pagi. Di mana Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi ini melaporkan ketinggian abu teramati sekitar 1.000 meter atau 1 km di atas puncak. Sementara masyarakat juga di sekitar Gunung Merapi diminta untuk tidak memasuki atau berkegiatan di wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi. Erupsi Gunung Merapi kembali terjadi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Senin 8 Juli 2024. Peristiwa itu terjadi pada pukul 9:17 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan ketinggian kolom abu teramati sekitar 1.000 meter atau 1 km di atas puncak. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi atau pendaki diminta tidak memasuki atau berkegiatan di wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi di Kawah Verbek, Gunung Merapi. Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan. Diketahui sejak 1 Juli 2024, status Gunung Merapi turun dari siaga level 3 menjadi waspada level 2. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, lagi-lagi ini bencana alam kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia ya. Kalau kita melihat memang akhir-akhir ini cuaca memang tidak tentu seperti itu. Siang panas, kemudian sorenya tiba-tiba hujan badai. Ini kita imbau bagi masyarakat untuk menghadapi situasi dari iklim yang tidak pasti ini. Kita harapkan selalu waspada seperti itu ya. Dan juga bagi masyarakat yang berada di sekitar Gunung Merapi, ini juga kita harapkan semoga cepat pulang ke rumahnya seperti itu dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika terjadi tadi ada statement, jika terjadi hujan awan ini disegerakan untuk masyarakat melakukan di sekitar ini dapat evakuasi diri ya. Iya, evakuasi diri dan juga menggunakan masker lebih tepatnya. Dan informasi ini akan kita lanjut juga pemirsa, di mana sebuah mobil minibus berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi menabrak 3 orang anak kecil dan 1 orang dewasa di Jelambar Utama 1 Grogol Pertamburan Jakarta Barat. Ya, peristiwa naas ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.
Seperti inilah video rekaman CCTV detik-detik peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Minggu malam di Jalan Jalembar, Utama 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebuah mobil minibus berwarna putih dengan kecepatan tinggi menabrak 3 orang anak-anak yang tengah berada di bahu jalan. Tidak hanya itu, 1 orang dewasa yang juga berada di lokasi juga turut menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Atas peristiwa kecelakaan tersebut, korban mengalami luka cukup serius dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Ditemui pada Senin sore, Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Wibisono membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan tersebut, di mana kini pengemudi minibus telah diamankan oleh Satuan Unit Laka Lantas Jakarta Barat. Yang mungkin viral di beberapa media beberapa jam yang lalu itu memang terjadi ya di Lamban, dan ini sedang ditangani oleh unit Lantas Polres Metro Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Ya nanti kita juga akan cek perkembangan seperti apa untuk kejadian ini. Kondisi korbannya saat ini, Pak? Kondisi korban, informasi kita dapat itu memang mengalami luka ya, mengalami luka-luka dan memang sedang masih dalam proses perawatan. Untuk polsek kami untuk tindak pidananya kita belum menerima laporan polisi terkait kejadian tersebut, dan ketika kami mengecek kepada unit lalu lintas juga memang saat ini masih ditangani oleh unit lalu lintas. Sementara itu diketahui keempat korban atas peristiwa kecelakaan tersebut masih dirawat intensif di Rumah Sakit Duta Indah Teluk Gong, Jakarta Utara. Sementara itu polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pengemudi mobil minibus tersebut. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, ini masih soal kecelakaan. Ini diduga mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Sebuah minibus dengan nomor polisi B2814 KMP menabrak pedagang tape di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Di mana akibatnya pedagang tape sekarat dan juga gerobak dagangannya pun hancur, sementara kendaraan minibus rusak berat pada bagian depannya. Beginilah kondisi sepeda gerobak pedagang tape hancur dan isi dagangan berantakan di Jalan Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mobil minibus yang menabrak hancur bagian depannya. Kejadian berawal saat pedagang tape berjalan di sebelah kiri jalan dan tiba-tiba ada minibus berwarna merah dari arah Buara menuju Pondok Kopi dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak pedagang tape hingga terpental beberapa meter. Sopir diduga mengendarai mobil dalam keadaan mabok, sementara itu korban pedagang tape mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mobilnya tadi kenapa? Pedagang tape, Bang. Pedagang tape. Dia mabok atau gimana, Bang? Apa? Mabok gak supirnya? Mabok supirnya. Supirnya mabok. Korbannya gimana, Bang? Korban sakit, Bang. Sekarat atau enggak? Sekarat. Iya, sekarat. Kakek-kakek atau? Kakek-kakek. Kakek, Bang ya? Itu yang nyupir sendiri atau ada keluarga sendiri? Laki-laki? Sopir diamankan warga setempat. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya kalau bisa orang-orang kayak gini ya, mengendara dalam kondisi mabuk, ini semoga jeratan hukumnya berat sekali. Bahaya sekali kalau kita melihat bahwa video tadi itu sangat-sangat tragis lah ya tempatnya. Sangat tragis, ini juga kalau berita sebelumnya ini yang video diduga memabuk, terus mengendarai mobil seperti itu ya, menabrak pedagang. Ini kan kita tahu kalau pedagang ini adalah masyarakat kecil, kalau dagangan ditabrak kemudian dengan kondisinya dirawat di rumah sakit, ini cukup menyedihkan sekali, dan ini adalah orang-orang yang mabuk sambil mengendarai mobil, ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Benar sekali. Ya. Untuk itu informasinya tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Dan juga ya apapun yang nggak usah buru-buru lah tepatnya. Betul, nggak usah buru-buru sampai itu kalau berita yang tadi kami hadirkan menabrak 3 orang anak kecil dan juga 1 orang dewasa. Betul. Beruntung tidak tewas seperti itu ya. Dan ini korban juga informasinya hingga kini masih menjalani pengobatan di rumah sakit. Dan berita tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini tentunya pemirsa, dan kita harapkan bagi masyarakat sekalian kondisinya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan kita pamit undur diri, saya Dea Manik. Dan saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini. Selamat pagi. Sampai jumpa.